Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan kisah Abu Bakar dengan tema Ahli Sedekah. Semua yang membantu telah kami balas, kecuali Abu Bakar. Ia memiliki hak atas kami. Nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberi manfaat kepadaku lebih besar selain yang diberikan oleh Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur demikian tulus. Beliau benar-benar merasakan bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwahnya. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu hanya tersisa 5.000 dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum Muslim. Bukan hanya itu saja kisah kedermawanan Abu Bakar. Suatu ketika, saat menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam, Abu Bakar benar-benar membuktikan diri sebagai ahli sedekah. Saat itu, kaum Muslim dihadapkan pada pilihan untuk berperang melawan Romawi di Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan ujian untuk kaum Muslim. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, yaitu berperang atau sibuk menikmati kekayaan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya untuk keperluan perang. Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1.000 dinar. Sementara Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 uqiyah perak. Kemudian Umar bin Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Masya Allah, sangat mulia dan sangat dermawan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Pada kesempatan lain, Abu Bakar hendak pergi berdagang. Padahal waktu itu ia telah menjadi khalifah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar pun bertanya, "Hendak berangkat kemanakah engkau, wahai Abu Bakar?" "Aku hendak berdagang ke pasar, wahai Umar," jawab sang khalifah dengan tenang. Wajah Umar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Ia melanjutkan pertanyaannya lagi. "Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang. Fokuslah mengurus umat, wahai Abu Bakar." Ujar Umar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caranya aku harus menafkahi keluargaku, wahai Umar?" Sejak saat itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula, istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar kepada istrinya, "Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan menyerahkan sebagian uang ini ke Baitul Mal. Mulai besok, kita usulkan agar gaji khalifah dikurangi lagi sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini. Kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari." Masya Allah, demikianlah selain menjadi ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memilih hidup sederhana. Dari kisah ini, kita mengambil sebuah pelajaran berharga, yaitu dalam bersahabat kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Contohnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda, maka dengan semangat mereka memberikan harta terbaiknya untuk kepentingan dakwah, bukan untuk dipuji atau mencari popularitas.
Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.